Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halimah dengan NIM 836979733. Saya dari Universitas Terbuka dengan prodi S1 PGSD. Jadi, pada video kali ini saya akan membahas tentang praktikum yang berjudul simbiosis. Apa itu simbiosis? Simbiosis adalah hubungan timbal balik antar dua makhluk hidup yang saling berdampingan. Simbiosis itu terbagi menjadi 3 jenis, yaitu ada simbiosis mutualisme, ada simbiosis parasitisme, dan simbiosis komensalisme. Simbiosis mutualisme itu adalah simbiosis atau hubungan timbal balik dua makhluk hidup yang saling menguntungkan antar kedua belah pihak. Yang kedua, simbiosis komensalisme, yaitu hubungan timbal balik antar dua makhluk hidup yang satu diuntungkan, yang satu tidak dirugikan maupun diuntungkan. Kemudian yang terakhir, simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme itu hubungan timbal balik antar dua makhluk hidup yang satu diuntungkan, yang satu lagi dirugikan. Jadi, pada praktikum kali ini saya akan melakukan praktikum tentang simbiosis parasitisme dan simbiosis komensalisme. Simbiosis parasitisme tujuannya adalah mengidentifikasi simbiosis parasitisme di lingkungan sekitar. Alat dan bahan. 1. Alat-alat tulis. Ini alat tulisnya sudah saya siapkan. Ini ya, ada pulpen dan buku. Kemudian lembar pengamatan, nanti di dalam akan saya catat. Kemudian lingkungan sekitar. Kemudian cara kerjanya menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan, pergi ke lingkungan sekitar tempat tinggal, dan mengidentifikasi beberapa simbiosis parasitisme, menemukan setidaknya 5 hubungan yang terjadi, kemudian menuliskan hasil identifikasi pada lembar kerja. Kemudian yang kedua adalah simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme tujuannya yaitu mengidentifikasi simbiosis komensalisme di lingkungan sekitar tempat tinggal kita. Alat dan bahannya sama, ada alat-alat tulis, lembar kerja, dan lingkungan sekitar. Kemudian cara kerjanya menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan, kemudian pergi ke lingkungan sekitar tempat tinggal, kemudian mengidentifikasi beberapa simbiosis komensalisme yang terjadi, hewan ataupun tumbuhan. Kemudian menemukan setidaknya 3-5 hubungan yang terjadi. Kemudian menuliskan hasil identifikasi pada lembar kerja, akan saya tuliskan di sini. Baiklah, setelah ini saya akan pergi ke lingkungan sekitar tempat tinggal saya untuk menemukan mana saja yang termasuk ke dalam simbiosis parasitisme dan simbiosis komensalisme. Baiklah, sekarang kita sudah berada di lingkungan tempat tinggal saya. Ini kita lihat ada pohon mangga, kemudian ini namanya tumbuhan benalu. Jadi tumbuhan benalu ini dikatakan simbiosis parasitisme karena tumbuhan benalu ini akan mengambil mineral ataupun zat hara yang ada di tumbuhan mangga ini. Jadi tumbuhan mangga ini lama-kelamaan yang ditumbuhi ini akan semakin kurus dan mengecil karena zat hara ataupun mineral telah diambil oleh tumbuhan benalu tersebut. Nah, kemudian di pohon mangga ini juga kita temukan yaitu ada ini tanduk rusa, tapi dia belum terlalu besar ya. Kemudian ini ada tumbuhan paku-pakuan. Kalau tanduk rusa dan paku-pakuan ini masuk ke dalam simbiosis komensalisme karena mereka tidak merugikan dari tumbuhan yang ditumpanginya. Mereka hanya mendapatkan tempat tinggal tapi tidak menyerap zat hara ataupun air yang terkandung di dalam pohon mangga ini. Nah, sekarang kita telah sampai di lingkungan yang lain. Kita temukan ada ini bunga anggrek yang menempel di pohon mangga. Jadi bunga anggrek ini tergolong ke dalam simbiosis komensalisme karena bunga anggrek ini hanya menempati pohon ini sebagai tempat tinggal dia. Tetapi pohon mangga ini tidak dirugikan karena tidak ada yang diambil dari dalam pohon anggrek ini, pohon mangga. Nah, sekarang kita sudah menemukan ada sapi. Di sini sapi kita bisa lihat sebelah sana itu ada lalat-lalat yang menempel ke tubuh sapi. Jadi, lalat yang menempel ke tubuh sapi ini tergolong ke dalam simbiosis parasitisme, yang mana lalat itu akan menyedot darah yang ada di tubuh sapi dan sapi merasa dirugikan karena darah yang ada di dalam tubuhnya telah disedot ataupun dihisap oleh lalat yang menempel di tubuhnya. Nah, kemudian sekarang kita sudah melihat ini ada nyamuk yang menempel di kulit manusia. Ini termasuk ke dalam simbiosis parasitisme, yang mana nyamuk ini akan menghisap darah manusia, kemudian kita juga akan merasa dirugikan.
Nah, sekarang kita telah menemukan, ini kita bisa lihat bersama ada ulat. Ulat ini menempel pada daun pohon kacang. Ini termasuk ke dalam simbiosis parasitisme karena ulat ini lama-kelamaan akan memakan daun maupun batang dari pohon kacang ini, yang akan mengakibatkan lambatnya pertumbuhan dari pohon kacang ini. Kemudian yang terakhir, kita menemukan adanya hama pada tumbuhan kacang. Kita bisa lihat di sini. Lihat, ini banyak sekali banyak sekali hama yang menempel pada batang pohon kacang maupun pada daun pohon kacang. Ini termasuk ke dalam simbiosis parasitisme karena ini sangat merugikan untuk pertumbuhan pohon kacang ini. Jadi inilah yang dapat saya lakukan. Saya telah melakukan praktikum di lingkungan sekitar kita untuk meneliti mana yang termasuk ke dalam simbiosis parasitisme maupun yang termasuk ke dalam simbiosis komensalisme. Yang mana bisa kita kelompokkan, yang termasuk ke dalam simbiosis parasitisme adalah tadi ada sapi lalat yang menempel pada sapi, kemudian ada tumbuhan benalu yang menempel pada inangnya, kemudian ada nyamuk yang menggigit atau menempel pada tubuh manusia, kemudian ada ulat pada pohon kacang maupun hama pada pohon kacang. Kemudian yang termasuk ke dalam simbiosis komensalisme adalah pertama tadi ada tumbuhan tanduk rusa, kemudian ada tumbuhan pakis yang menempel pada pohon, dan yang terakhir ada tumbuhan anggrek yang menempel pada pohon mangga. Demikianlah praktikum yang dapat saya lakukan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.